Film ini mengisahkan seorang pria bernama John Hancock. Dia sebenarnya adalah sosok pahlawan yang memiliki kekuatan super. Kemampuan super yang dimilikinya adalah bisa terbang, ketahanan super, kekuatan super, serta immortal. Nah, tidak seperti superhero pada umumnya, dia bukanlah superhero yang dicintai oleh warganya, yaitu di Los Angeles. Hampir semua orang membencinya, baik itu pihak yang jahat maupun warga biasa. Mengapa dia begitu dibenci? Nah, begini kisahnya. Di awal film kita akan melihat Hancock yang tengah tertidur di sebuah bangku yang ada di pinggir jalan. Tidak lama, ada seorang anak kecil yang membangunkan dirinya. Anak kecil ini berharap agar Hancock segera bangun dan menghentikan para penjahat yang tengah beraksi, yang aksi kejahatannya ada diberitakan di televisi. Tidak lama setelah itu, Hancock pun beraksi dengan menangkap sekelompok geng mafia yang melarikan diri dengan sebuah mobil. Anggota geng ini memiliki senjata. Hancock yang memiliki kekuatan super tanpa kesulitan mengatasi mereka. Tapi gara-gara sifat ugal-ugalannya, disinilah rusaknya. Bukannya mendapatkan pujian dan terima kasih, justru warga kota dan polisi mencaci maki dirinya. Karena ketika dia beraksi, malah membuat kekacauan yang lebih parah. Bisa dibilang dia mengatasi masalah dengan masalah lain. Hanya mengatasi 3 penjahat biasa saja, Hancock dalam aksi heroiknya telah membuat kerugian yang sangat besar. Karena telah merusak mobil polisi, merusak jalan, serta membuat para polisi kesusahan untuk menurunkan mobil para penjahat yang ditancapkan Hancock di atas sebuah gedung. Iya sih aksinya baik, menghentikan para penjahat. Tapi nggak gitu juga kali. Jika dihitung, kerugian yang dibuat Hancock ini lebih besar daripada kerugian yang dihasilkan oleh para penjahat tersebut. Sehingga polisi dan warga pun begitu mengecamnya. Nah, sementara itu, ada pria bernama Ray Embry. Dia ini pria yang baik. Dia bekerja sebagai staf public relation di salah satu perusahaan. Di sini, dia lagi nawarin konsep bisnis ke para dewan direksi. Tapi dewan direksi tidak setuju dengan konsep tersebut. Akhirnya, si Ray pun pulang dengan konsep yang belum diterima itu. Pas lagi di jalan, ceritanya lagi traffic jam nih. Mobilnya si Ray pas banget berhenti di jalur kereta api. Dan pas lagi lampu merah, tiba-tiba ada kereta yang mau lewat. Ray panik dong karena nyawanya sudah di ujung tanduk. Mau maju atau mundur pun tidak bisa, karena ada mobil di depan dan di belakangnya. Dan mobil-mobil itu pun tidak bisa kemana-mana, karena memang lagi macet banget. Ray yang tengah panik berusaha untuk keluar dari mobil ini, tapi malah kesangkut sesuatu dan tidak bisa keluar. Pas kereta sudah dekat, tiba-tiba Hancock pun muncul. Seperti biasa, Hancock mengatasi masalah dengan masalah lain. Dan apa yang terjadi? Hancock lalu mengangkat mobilnya Ray untuk menghindar dari rel tersebut. Tapi malah mobilnya Ray menimpa ke mobil orang lain. Dan untuk menghentikan kereta api yang tengah melaju kencang, Hancock malah menabrakkan dirinya ke lokomotif untuk menghentikan kereta tersebut. Dan suasana pun menjadi sangat kacau. Dan semua warga begitu mengecam dirinya, kecuali Ray yang berterima kasih kepada Hancock karena sudah menyelamatin nyawanya. Dengan kemampuan terbangnya, Ray pun diantar oleh Hancock sampai ke rumahnya. Pas sampai di rumahnya Ray, disambut sama istrinya bernama Mary. Di sini kelihatan banget kalau Mary tidak suka dengan Hancock. Ya bukan cuma Mary aja sih, semua warga malah. Bahkan Mary sempat menolak Ray untuk mengajak Hancock makan bersama di rumahnya. Nah, Mary ini akan menjadi kejutan untuk Hancock di akhir film nanti. Dari sekian banyak warga Los Angeles, Ray adalah satu-satunya orang yang percaya kalau ada sisi baik dalam diri Hancock. Dia percaya kalau Hancock bisa berubah menjadi superhero yang dapat dicintai warganya. Untuk membangun kepercayaan tersebut, Ray menyuruh Hancock untuk mengakui semua kesalahan yang dibuatnya selama ini, seperti merusak properti hingga hal-hal lain yang merugikan warga ketika dia beraksi. Ray juga menyuruh Hancock untuk mengabulkan keinginan warga selama ini, yaitu warga ingin Hancock dipenjara atas semua kerugian yang selama ini dibuatnya, dan telah mengabaikan 600 surat panggilan pengadilan. Ya tidak heran sih, karena Hancock mengatasi masalah dengan masalah lain. Mantap! Ray juga mengatakan bahwa Hancock bisa belajar bersosialisasi di penjara.
Akhirnya Hancock pun setuju dengan apa yang dibilang Ray. Ketika baru sampai di penjara, dia pun bertemu dengan napi-napi lain. Tapi napi-napi ini malah pada ngeliatin Hancock dan menghalangi dirinya ketika ingin lewat. Nah, ternyata napi-napi ini adalah orang-orang yang masuk penjara gara-gara Hancock. Jadi mereka agak kesal gitu dengan dirinya. Ketika Hancock dengan baik-baik meminta agar mereka tidak menghalangi dirinya, tapi mereka tidak mau menghindar. Karena Hancock sangat kesal, akhirnya hal tak terduga pun terjadi. Hancock memberi pelajaran kepada dua napi dengan cara yang mengenaskan. Dan napi-napi lainnya pun sontak langsung menghindar dan begitu takut. Dan langsung memberi jalan kepada Hancock. Setelah beberapa minggu Hancock di penjara, kejahatan di Los Angeles meningkat begitu tajam. Puncaknya adalah sebuah perampokan di sebuah bank, di mana para pelakunya bersenjata dengan lengkap serta membawa bahan peledak. Ketika Hancock tengah tidur di selnya, Hancock dimintai tolong untuk membantu polisi dalam kasus tersebut. Nah, di sini Hancock telah mendapatkan seragam superhero-nya, serta telah diajari tata krama oleh Ray. Dalam kasus perampokan bank ini, untuk pertama kalinya Hancock berhasil mengatasi masalah tanpa masalah. Dan aksinya begitu keren ketika berhasil menangkap para penjahat dan menyelamatkan para sandera. Dengan aksi tersebut, warga kota pun terkejut dengan perubahan sikapnya, serta warga kota pun untuk pertama kalinya memuji dirinya. Semenjak saat itu, hubungan Hancock dan Ray pun semakin dekat. Tepat di suatu malam, mereka bertiga yaitu Ray, Mary, dan Hancock dinner bareng di sebuah restoran. Hancock bertanya kepada Ray dan Mary, bagaimana mereka bisa bertemu. Nah, intinya Mary ini adalah istri kedua Ray, dan Aaron anak Ray adalah anak dari istri pertamanya yang telah tiada. Nah, ketika Hancock bercerita kepada Ray dan Mary tentang kisahnya, ternyata Hancock ini pernah kehilangan ingatannya. Waktu itu, ketika dia bangun di rumah sakit Miami, dia tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Yang ada di dalam kantongnya cuma permen karet dan 2 lembar tiket nonton. Dan dia tidak bisa mengingat tentang benda-benda tersebut. Nah, benda-benda tersebut nanti akan ada penjelasannya. Dan peristiwa ketika dia lupa ingatan terjadi 80 tahun yang lalu. Mary mulai melihat Hancock dengan tatapan yang iba. Terlihat Mary sepertinya tidak asing dengan cerita Hancock tersebut, sehingga dia mengeluarkan air mata. Nah, sampai di rumah, Ray yang tengah mabuk diantar oleh Hancock ke kamarnya. Dan ketika ingin pulang, Hancock bertemu dengan Mary yang saat itu masih ada di dapur. Mary yang simpati kepada Hancock, keduanya sempat berciuman satu sama lain. Ketika sedang berciuman, hal mengejutkan pun terjadi. Mary secara tiba-tiba mendorong Hancock sampai keluar rumah, sehingga dinding rumahnya pun menjadi jebol. Ternyata Mary ini juga memiliki kekuatan super. Bisa dibilang mereka adalah satu spesies. Hancock yang sangat kaget tidak menyangka kalau Mary juga memiliki kekuatan yang sama seperti dirinya. Satu hari setelah itu, Ray yang telah bangun dari tidurnya sangat heran mengapa rumahnya bisa berantakan seperti itu. Mary menjelaskan kepada Ray bahwa ini adalah perbuatan Hancock karena dia telah bersin tadi malam sampai membuat tembok rumahnya jebol. Tidak lama setelah itu, Hancock pun tiba di rumah Ray. Karena penasaran, Hancock melakukan beberapa tes kepada Mary. Salah satunya, Hancock menekan sebuah garpu ke bahunya Mary. Dan garpu itu pun menjadi bengkok ketika menyentuh kulitnya Mary. Dan Hancock memukul kepalanya Mary dengan sebuah kayu. Dan Mary terlihat baik-baik saja akan hal itu. Karena sangat penasaran, Hancock pun memiliki banyak pertanyaan kepada Mary. Dan menyuruh Mary untuk datang ke tempat tinggalnya. Setelah Mary sampai ke tempat tinggal Hancock, Mary pun menjelaskan semuanya kepada Hancock bahwa dirinya adalah adik kandungnya. Namun di sini, Hancock curiga kalau Mary berbohong kepadanya. Karena Mary tidak berbicara dengan jujur, Hancock yang merasa kalau Mary menyimpan rahasia kepadanya, berencana untuk mendatangi Ray agar Mary mau menjelaskan yang sebenarnya. Namun di sini, Mary tidak ingin Ray mengetahui kalau dirinya memiliki kekuatan super. Dia menghalangi Hancock untuk mendatangi Ray, dan mereka pun sempat bertarung satu sama lain. Dengan visual yang begitu epik, pertarungan mereka terlihat begitu dahsyat. Sampai akhirnya Ray pun melihat mereka berdua berkelahi dari atas gedung.
Tidak lama setelah itu, Ray pun kembali pulang ke rumahnya. Dan di waktu yang bersamaan, Mary dan Hancock pun juga sampai di rumah itu. Dan di sini Ray begitu heran, mengapa Mary bisa terbang dan punya kekuatan super. Nah, di sini Mary akhirnya menjelaskan fakta yang sebenarnya kepada Ray dan juga Hancock. Ternyata, dalam kehidupan makhluk super seperti Hancock dan Mary, sebenarnya mereka ini adalah pasangan suami istri dan telah hidup berabad-abad lamanya. Namun di sini kelemahannya adalah jika mereka memiliki perasaan satu sama lain dan saling berdekatan, kekuatan super yang mereka miliki akan menghilang sejenak dan menjadi seperti manusia normal pada umumnya. Nah, 4 tahun sebelum Masehi, Hancock mengalami luka di dadanya. Waktu itu, Hancock melindungi Mary dari sabetan pedang oleh seorang penjahat. Nah, pada tahun 1850, ada seorang penjahat yang membakar rumah mereka. Dan Hancock harus mengalami luka di tangannya untuk menyelamatkan Mary dari kobaran api. Dan terakhir, peristiwa di 80 tahun yang lalu, ketika Hancock dan Mary akan menonton di bioskop, mereka diserang oleh orang yang tidak dikenal, sehingga membuat Hancock mengalami cedera di kepala yang cukup parah. Itulah mengapa Hancock pada saat itu mengalami hilang ingatan yang hanya menyisakan 2 tiket nonton dan permen karet seperti yang dijelaskan sebelumnya. Karena selalu mengalami bahaya, solusi yang paling baik adalah mereka berdua tidak boleh berdekatan. Mereka harus hidup sejauh mungkin satu sama lain. Nah, sehingga Mary pun memutuskan untuk menjauhi Hancock agar kekuatan super mereka dapat kembali dan hidup aman tanpa takut mengalami bahaya. Mendengarkan fakta tersebut, Hancock sangat sedih dan kecewa kepada Mary. Dan di sini, Ray sangat galau akan pernyataan Mary tersebut. Tepat di suatu malam, kita diperlihatkan Hancock yang berada di sebuah minimarket menyelamatkan aksi perampokan di tempat tersebut. Namun di sini, para perampok sempat menembak Hancock tepat di badannya, sehingga dia mengalami luka tembak yang cukup parah. Nah, ketika Hancock berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan, perampok yang pernah dipotong tangannya oleh Hancock datang ke rumah sakit untuk balas dendam kepadanya. Hancock yang masih lemah karena kehilangan kekuatannya dilindungi oleh Mary. Namun di sini Mary malah tertembak oleh para penjahat tersebut. Hancock yang marah berusaha sekuat tenaga untuk membunuh para penjahat itu. Nah, visualisasi pas bagian ini terlihat keren banget. Kelihatan kalau Hancock dan Mary itu terhubung satu sama lain. Pas jantungnya Mary sudah tidak berdetak, Hancock pun juga ikutan lemas. Beberapa saat setelah itu, Hancock akhirnya sadar apa yang harus dia lakukan. Hancock dengan sekuat tenaganya berusaha untuk menjauh dari Mary agar kekuatan mereka dapat kembali. Semakin Hancock menjauh dari Mary, denyut jantung Mary pun kembali muncul. Akhirnya Mary pun dapat selamat dari krisis tersebut. Mereka berdua memang ditakdirkan tidak boleh berdekatan jika tidak ingin kekuatan mereka menghilang. Nah, 1 bulan setelah kejadian itu, Hancock memberi kejutan kepada Ray dan Mary. Di sini Hancock telah membuat lambang hati yang ada di bulan, seperti apa yang dicita-citakan oleh Ray, agar logo ini ada di semua produk yang sebelumnya pernah dia usulkan kepada para direksi perusahaan. Film pun diakhiri dengan ending yang bahagia, walau Ray telah mengetahui fakta yang sebenarnya soal Hancock dan Mary, namun di sini mereka tetap menjadi sahabat baik. Dan Mary tetap menjadi istri dari Ray.